Tabalong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tanjung. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.766,97 km persegi, terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai 238.000 jiwa, dengan sebaran penduduk 63 jiwa per kilometer persegi. Moto kabupaten ini ialah Sarabakawa, dalam bahasa Banjar yang berarti serba sanggup. Dalam video berikut ini akan kami tampilkan sejarah dan fakta Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti biasanya, silahkan subscribe dan tekan tombol notifikasinya bagi yang belum. Dan selamat menonton! Secara geografis, Kabupaten Tabalong berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di utara. Wilayah Kabupaten Tabalong berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Selatan di sebelah utara, Kabupaten Pasir di sebelah timur, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di sebelah selatan, dan Kabupaten Barito Timur di sebelah barat. Sejarah Kabupaten Tabalong. Sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi, manusia ras Australo-Melanesia mendiami gua-gua di pegunungan Meratus. Fosilnya ditemukan di Gua Babi di Gunung Batu Buli, Desa Randu, Muara Uya, Tabalong. Selanjutnya pada tahun 520 Masehi, diperkirakan berdiri sebuah kerajaan di Tanjung Tabalong yang didirikan oleh Melayu kuno, yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Tanjung Puri. Orang Tabalong yang berbahasa Melayu Bukit dan bahasa Maayan mendiami wilayah Tabalong, salah satu daerah yang ditaklukkan oleh pasukan yang dipimpin Arya Mangatsari, seorang menteri penganan atau bentara kanan, atas perintah Maharaja di Candi Ampu Jatmika dari kerajaan negara Dipa yang berkedudukan di Candi Agung Amuntai. Awal tahun 1362 kerajaan Nansaruna, yaitu kerajaan suku Dayak Maayan, mendapat serangan dari Majapahit. Tabalong dan Sahuku menjadi daerah taklukan kerajaan Majapahit, sehingga Pangeran Suryanata dari Majapahit berhasil menjadi raja negara Dipa. Selanjutnya wilayah negara Dipa dikuasai oleh kerajaan negara Daha sampai pada tahun 1400-an. Sejak berdirinya Kesultanan Banjar, wilayah Tabalong menjadi bagian dari Banua Lima, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1860, Pangeran Antasari mendirikan Benteng Tabalong. Hingga selanjutnya wilayah ini di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dan diteruskan oleh penjajahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, wilayah Tabalong termasuk dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara, bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya pada tanggal 7 Desember tahun 1956. Pada tanggal 15 Maret tahun 1958, atas pemufakatan orang-orang terkemuka di Tanjung, maka dibentuklah Panitia Sementara Penuntutan Daerah Tingkat 2 Tabalong. Pada tanggal 5 Mei tahun 1959, dalam sidang pleno terbuka, DPRD Hulu Sungai Utara memutuskan menyetujui sepenuhnya tuntutan rakyat Tabalong agar kewedanan Tabalong dapat dijadikan daerah tingkat 2 Tabalong dengan ibu kota Tanjung. Pada tanggal 1 Desember tahun 1965, daerah tingkat 2 Tabalong diresmikan dan sekaligus sebagai hari jadi kabupaten ini. Tradisi makan Batalam. Memiliki keunikan, tradisi makan Batalam saat peringatan Maulid menjadikan event ini cukup menarik untuk diikuti. Dengan adanya kekhasan inilah, tradisi makan Batalam juga menjadi event budaya tahunan yang ada di Kabupaten Tabalong. Karena itu pula kegiatan selalu digelar dalam setiap tahunnya, baik itu yang diselenggarakan sendiri oleh warga maupun yang bekerja sama dengan dinas terkait. Tradisi makan Batalam jadi event budaya tahunan yang dimiliki Bumi Sarabakawa dan sudah dilaksanakan turun-temurun. Sumber daya alam melimpah.
Kabupaten Tabalong memiliki sumber daya alam yang kaya, mulai dari hasil tambang, perkebunan hingga pertanian, dan beberapa di antaranya menjadi komoditas unggulan. Hasil tambang yang dominan di kabupaten ini adalah batu bara dan minyak bumi. Sedangkan komoditas perkebunan dan pertanian yang menjadi unggulan adalah buah-buahan seperti langsat, rambutan, cempedak, durian, dan masih banyak lagi. Selain itu, komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Tabalong berupa karet, kakao, dan kelapa sawit. Air terjun Tangkung. Tabalong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki beberapa objek wisata yang patut dikunjungi oleh traveler. Keindahan alam yang tersimpan di Desa Panaan, Kabupaten Tabalong. Air terjun ini belum banyak diketahui oleh masyarakat sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu, suasana di tempat ini masih sangat terjaga dan alami. Riam Mambanin. Riam Mambanin merupakan sebuah objek wisata alam yang menawarkan keindahan air terjun yang dikombinasikan dengan keindahan bebatuan besar dan rimbunannya hutan di sekitarnya. Tak heran Riam Mambanin akhir-akhir ini menjadi objek wisata alam yang tren di kalangan anak muda saat ini. Danau Sampalang atau Danau Cermin. Danau Sampalong atau yang juga disebut Danau Cermin terletak di Desa Puri, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki keindahan pemandangan hamparan air yang luas dan perbukitan karet yang mengelilingi danau, sehingga tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata yang wajib kamu kunjungi. Goa Liang Kantin. Tempat menakjubkan berikutnya adalah Goa Liang Kantin yang terletak di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Tempat ini memiliki hal yang menarik di dalam goa. Traveler dapat melihat stalaktit dan stalagmit yang mengagumkan dan juga sangat indah. Gunung Sialing. Gunung Sialing menyimpan sejumlah hamparan panorama indah dengan berbagai kekayaan alam yang tersimpan. Gunung Sialing memiliki harta karun di dalam perut buminya yang melimpah dengan adanya sedimen dan metamorf batuan yang mengandung biji besi, granit, emas, kapur, semen, batu bara, timah, marmer, kuarsit, diorit, dan rijing. Danau Biru Pugaan. Danau Biru Pugaan yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong ini merupakan wisata buatan yang cukup menjanjikan sebagai destinasi rekreasi keluarga. Bukti keindahan dari danau ini bisa dinikmati ketika traveler langsung menuju ke sana dengan langsung keindahan danau yang dikelilingi pepohonan yang rindang. Monumen Tanjung Puri. Tugu Obor Api atau Monumen Tanjung Puri dijuluki api abadi dari Tabalong. Terletak di perempatan jalan, keberadaan tugu ini di tempat yang strategis. Monumen ini populer dengan nama Tugu Obor karena terdapat api abadi di puncaknya. Api dari tugu ini berasal dari gas alam yang disalurkan oleh eksplorasi minyak Pertamina. Di bagian sisi bawah yang berbentuk sasanggan terdapat tulisan Monumen Tanjung Puri dan 3 kalimat moto Banua Sarabakawa. Kau baucap atau sanggup berbicara, kau manggawi atau sanggup mengerjakan, dan kau manyandang atau sanggup bertanggung jawab. Demikian sejarah dan fakta Kabupaten Tabalong. Semoga video ini dapat menambah informasi dan wawasan kita semua. Mungkin saja masih terdapat fakta lain yang belum kami sebutkan. Untuk itu silahkan ditulis di kolom komentar.